warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Eko Hariwidodo Eskom. Saya guru SMK Tanada, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mata pelajaran produktif dasar desain grafis yang bertema unsur tata letak desain grafis. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, alhamdulillah. Meskipun dalam masa pandemi ini ya, kita tetap jaga kesehatan, jangan sampai ada yang sakit. Selalu gunakan protokol kesehatan ya, jangan lupa. Dan untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Kami persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Roni ya. Oke, silakan Mas Roni. Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih disampaikan ya Mas Roni. Sebelumnya saya absen setelah kita melaksanakan doa, absensi dulu. Jangan lupa kalau dari sini saya melihat absennya sudah. Tapi jangan lupa absen yang di link ya, yang di link grup jangan lupa ya. Nah ini ya, itu kalian absen dulu pada link yang telah saya share di grup WA kelas. Ya, nama siswa, kelas sama hadir. Kalau memang hadir ya hadir, kalau izin atau sakit kemudian di submit atau dikirim. Wah ini sudah kelihatannya sudah absen semuanya ini. Ya Amel, Adi, Ari, Bella, ya semuanya sudah absen semuanya. Nanti saya kira pelajaran kita sudah bisa langsung dimulai. Kemudian untuk materi yang saat ini ya, kita akan bahas unsur-unsur tata letak desain grafis. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya, ya siswa diharapkan melalui diskusi kelompok ya dapat menjelaskan unsur-unsur tata letak desain grafis, yaitu berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menguraikan unsur-unsur desain grafis. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendeskripsikan unsur-unsur desain grafis. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menetapkan unsur-unsur desain grafis atau terletak desain grafis, yaitu yang berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, ruang dengan benar. Next ya, selanjut. Nah, untuk persepsi di sini ada 3 gambar di situ. Daniel, mana Daniel? Nggih, Pak. Nah, Daniel, kamu perhatikan di situ ada gambar 1, Daniel. Itu gambar apa itu, Daniel? Apa Ron itu, Ron? Ayo, apa? Dibaca itu yang paling bawah itu. Tanah lot, Pak. Iya, tanah lot ya. Nggih. Tanah lot, ada yang tahu letaknya Di Bali, Pak. Tanah lot?
Di Bali. Di Bali ya. Oke. Oke. Kalau kalian perhatikan di situ, tanah laut itu bagus sekali, indah sekali di situ. Di situ tampak bebatuan yang tersusun rapi ya. Meskipun kena gerusan air yang begitu, ombak yang begitu besar, tapi tidak tergerus semuanya. Masih ada tempat yang ada di tengah-tengah situ, hanya samping-sampingnya yang tergerus ombak. Nah, inilah yang dimaksud dengan keseimbangan alam. Ya, dengan apa yang diciptakan oleh Allah sebegitu besarnya, segitu indahnya ya, sehingga meskipun seperti tadi saya bilang, meskipun ada ombak besar tidak tergerus semuanya, tapi hanya sebelah-sebelahnya saja yang tergerus hingga membentuk suatu keindahan menjadi tempat wisata. Nah, yang kedua, gambar kedua. Kalau gambar kedua apa kira-kira? Roni, apa gambar yang kedua? Roni. Tempat sampah, Pak. Oke, yang kedua adalah gambar tempat sampah. Kalau yang ketiga, Jawa, yang ketiga Jawa. Ruang kelas, Pak. Ruang kelas yang apa itu? Apa, Pak? Ruang kelas yang apa itu ruang kelasnya? Berantakan, Pak. Berantakan ya. Nah, pesan moral yang dapat disampaikan di sini, ya, Tuhan menciptakan alam semesta dengan sangat detail dan memperhitungkan segala prinsip keseimbangan, keteraturan, dan kesatuan. Ya, itu pesan moralnya di situ. Maka dari itu kita sebagai makhluk harus bisa menjaga, tidak boleh merusak tatanan alam semesta. Ya, kalau kita melihat dari gambar satu, desainnya bagus, ya nanti kita akan timbul ya kreativitas kita, bagaimana cara mendesain yang bagus, karena manusia sudah diciptakan mempunyai keseimbangan, keteraturan. Yang menciptakan adalah yang kuasa, Tuhan ya. Jadi kalau kita melihat perbedaan dari gambar 1, 2, dan 3 ya, ini nanti pesan moralnya supaya kalian nanti kalau melihat hal-hal yang kotor ya, seperti ruangan kelas yang kotor, marilah dengan desain grafis ini, melalui pembelajaran desain grafis, kalian nantinya akan mempunyai jiwa-jiwa yang indah ya, mempunyai jiwa yang seni yang indah. Otomatis kalau ada tempat atau kelas yang kotor dibersihkan supaya bisa rapi kembali ya. Itu motivasi dari saya supaya nantinya dalam diri kita timbul jiwa-jiwa seni. Kita mengulas sedikit ya untuk pembelajaran yang kemarin ya, yaitu pada pertemuan awal kita, kalau kita masuk kemarin sudah kita melaksanakan perkenalan antar siswa dengan guru, kalian sudah saling akrab, saling mengenal, kemudian sudah melakukan MPLS ya. Dan sekarang untuk materi pada pertemuan yang kedua ini, yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur tata letak desain grafis. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang gambaran dari desain grafis. Saya ingin tahu apa sih pengertian dari desain grafis. Coba April ya. Iya, Coba Pak. April. Coba, apakah desain grafis April? Desain grafis adalah komunikasi menggunakan gambar, tulisan, maupun bentuk untuk membuat suatu pandangan pada pesan yang akan disampaikan. Oke, sip ya. Berarti masih ingat ya dari gambar sepintas kemarin yang saya singgung, materi yang kemarin ya. Kemudian untuk materi yang saat ini ya, kita akan bahas unsur-unsur tata letak desain grafis. Kita lanjut ya. Nah, untuk komposisi desain grafis di situ. Di situ ada gambar poster. Coba saya pengen tahu yoga. Ya. Itu gambar Iya, Pak. poster, ada tulisan apa aja di situ? Yoga. Di poster COVID-19, catatan eliminasi para alanisis muda. Oke, ya itu aja cukup ya. Oke. Jadi di sini ya,
Seperti tadi sudah saya jelaskan dari awal, kita akan bahas tentang unsur-unsur tata letak desain grafis. Di sini ada beberapa komposisi. Di situ ada teks. Teksnya tadi berupa disebutkan oleh teman kalian Yoga, yaitu tentang tulisan COVID-19. Kemudian ada catatan lini masa ya. Kemudian apalagi di situ para analis muda. Ya. Kemudian ada warna. Di situ untuk warnanya kira-kira warnanya apa di situ? Biru. Biru ya. Di situ warnanya warna biru. Secara keseluruhannya. Kemudian ada unsur lagi ilustrasi. Nah, ilustrasi di situ ada gambar apa? Yang atas itu? Gambar COVID. Nah, gambar COVID ya. Virus COVID-nya di situ ya. Oke. Kemudian ada lagi gelap terang. Gelap terang di sini ada warna biru muda dan biru tua ya. Ada warna yang gelap, ada yang atas itu agak biru ke hitam-hitaman ya. Kemudian yang bagian tengah itu ada warna biru-birunya lebih muda. Ya. Kemudian selanjut untuk tekstur. Tekstur di situ kamu perhatikan untuk tekstur gambar COVID, gambar virus COVID-nya di situ. Itu terlihat seperti spon ya kalau saya. Iya. Iya Pak. Ya, gambar seperti gambar spon itu ya, Yoga ya. Kemudian ruang. Kalau ruang itu apa? Ruang ya tempat atau lokasinya itu, kotaknya itu. Dari sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, yang Bisa, lainnya? Iya bisa Pak. Iya bisa. Oke, saya lanjut kalau gitu ya. Sekarang ada pertanyaan, apakah yang dimaksud unsur tata letak desain grafis? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dulu untuk mempelajari tentang bagian-bagian dari unsur tata letak desain grafis. Coba kita lihat di sini. Oke. Saya ingin dengar suaranya Bella, coba di situ Bella. Unsur tata letak desain grafis, bagian-bagiannya ada apa aja di situ, Bella? Ruang, garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, sama tekstur. Ada berapa itu jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pak. Ada 7 ya. Ada 7 bagian di situ ya untuk bagian dari unsur tata letak desain grafis. Ya. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk yang pertama adalah garis. Apa sih garis itu? Menurut leksikon grafika, garis adalah benda dua dimensi tipis memanjang. Garis tercipta dari beberapa titik yang saling berhubungan. Ya, itu adalah pengertian dari garis. Sebenarnya kalau secara umum banyak sekali para ilmuwan yang mengartikan beda-beda. Ya, tapi ini yang kita istilahnya kita bakukan di sini untuk pelajaran ini kita pengertian dari leksikon grafika. Kemudian untuk macam-macam garis di situ ada garis horizontal, ya, ada garis mendatar, ada garis sejajar, ada garis tegak atau garis vertikal. Untuk garis horizontal mempunyai kesan tenang, wawasan luas. Sedangkan untuk garis lurus vertikal berkesan stabil, tenang, kekuatan atau kemegahan. Oke, saya lanjut. Di situ ada garis lengkung, ya. Garis lengkung ada dua, ada garis lengkung satu kali lengkungan dan ada garis yang bergelombang, ya. Kemudian berikutnya ada garis spiral. Untuk garis lengkung berkesan luas, lamban, irama, santai, dan kehidupan. Untuk garis yang spiral berkesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Macam-macam garis di situ ada garis zigzag, yang lainnya ya, macam-macam garis yang lainnya. Ada garis miring, ada garis persilangan. Untuk garis zigzag berkesan gairah, semangat, dinamika, atau gerak cepat. Sedangkan untuk garis miring itu hampir sama ya, garis bersilang sama garis miring itu sama-sama miringnya. Untuk yang garis silang atau diagonal berkesan gerak ringan,
dinamis, tegang, dan ragu. Next ya. Sekarang dari 7 tadi yang sudah saya jelaskan hanya 1, yaitu tentang garis. Nah, sekarang adat masih tinggal 6 lagi. Langsung saya bagi kelompoknya ya. Ya, kelompok 1 di situ ada Sofi, Hadi, Saroni, Jawa, dan Zainal. Untuk kelompok 2, April, Bella, Amel, Daniel, dan Januar. Kemudian untuk kelompok 3 ada Adi, Arif, Hamidah, Tegar, dan Syahrul. Dari 3 kelompok ini, untuk kelompok 1 nanti akan membahas tentang ilustrasi dan tipografi ya. Kemudian untuk kelompok 2 membahas tentang warna dan gelap terang. Untuk kelompok 3 nanti membahas tentang tekstur dan ruang. Oke, silakan dari nama-nama ini silakan untuk membentuk kelompok di grup WA. Untuk membuat kelompoknya nanti saya juga dimasukkan ya dalam grup kelompoknya ya. Nanti biar saya bisa ngecek kalian sudah sampai mana. Sudah? Sudah membuat kelompok? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kalian berdiskusi sama temannya. Kalian menjelaskan tentang bagian-bagian dari unsur tata letak desain grafis. Saya beri waktu 10 menit ya. 10 menit cukup enggak? Cukup, Pak. Yang lainnya gimana? Cukup? 10 menit? Cukup. Oke, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Oke, ya wis. Kalau gitu silakan saya beri waktu 10 menit. Kita bisa cek kelompoknya. Grup WA ya, kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Oke, berarti sekali sudah membuat 3 kelompok sesuai namanya masing-masing ya. Silakan dilanjut untuk berdiskusinya. Sebagai bahan diskusi, kalian bisa mencari referensi dari buku-buku atau modul yang sudah saya berikan ya, yang sudah saya share di grup WA. Kemudian bisa juga kalian googling ya, mencari di internet bisa. Kemudian juga bisa kalian mencari di LKS ataupun referensi-referensi buku yang lainnya yang sekiranya membahas tentang unsur-unsur tata letak desain grafis. Silakan dilanjut. Gimana untuk kelompok 1 ada kendala enggak? Boten, Pak. Lancar ya? Gimana kelompok 2? Maaf Pak, sinyal saya jelek Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Dikondisikan aja. Kelompok 3? Sudah, Pak. Kelompok 3 masih lancar ya? Aman. Oke, silakan dilanjut. Gimana untuk kelompok 1 sudah berapa persen kelompok 1? 80%, Pak. 80%. Oke, silakan dilanjut. Kelompok 2? Sudah Pak. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah. Oke. Bagus ya. Kelompok 3? Dikit lagi, Pak. Oke, kelompok 3 ya. Saya tunggu ya. Sebentar lagi. Oke, sambil kalian tetap berdiskusi, nanti saya minta setelah ini kalian nanti ada perwakilan yang untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Kelompok 1 yang presentasi siapa? Sofi, Pak. Oke, Sofi ya. Sudah siap ya, Sofi ya? Sudah, Pak. Sudah siap. Oke, untuk yang kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang presentasi nanti? Saya Pak, Bella. Oke, Bella ya, kelompok 2. Kelompok 3 yang presentasi siapa? Bola, Pak. Ya, Arif yang kelompok 3 nanti yang presentasi. Oke, Pak. Oke, bagus. Tadi sudah ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk presentasikan hasil diskusinya. Gimana untuk kelompok 1 sudah berapa persen? Sudah selesai belum? Kurang dikit, Pak. Belum, Pak. Kurang dikit. Oh, masih belum ya? Belum selesai ya? Oke ya, ntar lagi ya. Ini udah mau 10 menit ini. Kelompok 2 tadi sudah ya, udah beres ya. Kelompok 3? Ini kelompok 3? 99,99%. Oh, sudah mau selesai ya? Oke. Siap. Oke. Kelompok 3 sudah mau selesai. Tinggal sudah 99 berarti sudah selesai itu ya. Roni, bagaimana kelompok 1? Sudah siap belum? Sudah, Pak. Sudah selesai ya? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Berarti karena udah 10 menit lebih nih ya. 10 menit lebih 1 detik. Ya. Oke, saya lanjut kalau gitu.
Iya, Pak. Oke, silakan presentasi untuk kelompok 1. Siapa tadi yang kelompok 1? Siapa? Saya, Pak. Sofi ya? Oke, Sofi Ya, silakan. Silakan presentasi Sofi. ya, bentar, tak Yang lainnya didengarkan ya. Udah keluar, tak, Pak? Ya, Sik, nggih, di bentar. di landscape ya. Pakai landscape Ya, ya. nggih. Benar. Kelihatan, tak, Pak? Sudah, sip, bagus. Silakan. Baiklah, teman-teman. Nama saya Sofi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu unsur tata letak desain grafis yang membahas tentang ilustrasi dan tipografi. Ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate yang mengandung arti menjelaskan. Ilustrasi merupakan unsur desain grafis yang sering digunakan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Dalam sebuah tulisan misalnya, ilustrasi sering digunakan agar para pembaca dapat lebih memahami maksud dari isi tulisan si penulis. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu desain bitmap dan desain vektor. Desain bitmap adalah representasi dari citra grafis, sedangkan desain vektor adalah gambar digital yang berbasis persamaan perhitungan matematis. Ya, itu ada contoh ya. Contohnya itu ya, Sofi. Ya. Oke, itu adalah contoh dari gambar ilustrasi ya. Oke, silakan dilanjut untuk yang kedua. Yang kedua, tipografi. Tipografi merupakan unsur desain grafis berupa suatu ilmu menata dan memodifikasi huruf sehingga menghasilkan sebuah karya desain yang menarik dan memperjelas pesan yang akan disampaikan kepada setiap orang yang melihatnya. Contohnya ada gambar di situ ya, Pak ya. Oke, ya. Ya, kalian perhatikan untuk teman-teman yang lain ya. Itu adalah gambar tentang tipografi. Oke. Sudah selesai, Sofi, presentasinya? Sudah, Pak. Jangan tutup dulu. Oke, untuk yang lainnya, barangkali ada masukan, saran, atau pertanyaan, silakan. Nama saya Amal dari kelompok 2. Saya mau bertanya pada kelompok 1. Apakah sama antara ilustrasi dan poster? Mohon penjelasannya. Ya, saya Yoga perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Ilustrasi dan poster itu berbeda. Jika ilustrasi adalah gambaran, desain, atau diagram untuk menghias atau memperjelas paparan, sedangkan poster adalah gambar atau plakat yang akan dipasang di tempat umum, yaitu berupa iklan atau pengumuman. Saya ingin menambahkan, Pak. Oke, silakan. Nama saya Bella dari kelompok 2 akan menambahkan dan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang poster dan ilustrasi. Jadi, sebuah poster biasanya berisikan gambar ilustrasi dengan warna-warna yang indah dan beberapa teks maupun memuat trademark. Sebuah poster biasanya berguna secara komersial untuk mengiklankan suatu produk, untuk kegiatan pendidikan, acara entertainment, maupun alat propaganda. Oke, ya. Saya kira untuk presentasi dari kelompok 1 ya, cukup ya. Langsung saja berikutnya untuk presentasi yang kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah, muncullah gambarnya. Ya, sudah bagus. Silakan. Saya Bella dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang unsur tata letak desain grafis tentang warna dan gelap terang. Oke, 1. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna yang merupakan pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Oke, itu contoh-contoh warnanya ya? Oke, Pak. Ya, banyak sekali ya untuk macam-macam warna. Oke, lanjut. Yang kedua, gelap terang. Gelap terang adalah keadaan di mana suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan muda untuk terang.
yang terjadi karena disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau pengaruh cahaya. Fungsi gelap terang dalam desain yaitu menampilkan pesan kedalaman, membuat efek 3 dimensi, memperjelas kontras, dan membuat lebih dramatis. Ini contohnya, Pak. Nah, itu contohnya ya. Contoh dari warna gelap terang. Kalau ada bayangannya di situ ya. Oke. Bagus. Nama saya Arif dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya warna itu terdiri dari apa saja? Mohon dijelaskan dari kelompok 2. Oke. Buka aja nggak apa-apa. Bahwa dari kelompok 1 akan membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, silakan. Sebenarnya warna dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Warna primer atau warna pokok adalah warna yang menjadi dasar suatu warna baru. Terdiri dari warna merah, warna kuning, dan biru. 2. Warna sekunder adalah hasil turunan dari warna primer. Misalnya, campuran dari warna merah dan kuning akan menghasilkan warna oranye. Nomor 3, warna tersier adalah warna yang diperoleh dengan cara mencampur warna primer dan sekunder. Misalnya, campuran dari warna kuning dan oranye akan menghasilkan warna kuning oranye. Demikian jawaban saya. Saya semoga dapat diterima dan dipahami. Terima kasih. Oke, ya, itu jawaban dari Jawa, kelompok 1 ya, Jawa ya tadi ya? Iya, Pak. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau menambahkan? Kalau tidak, saya cukupkan, langsung kita presentasi yang ketiga. Gimana, cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Gimana, Saroni? Cukup? Ada pertanyaan apa enggak? Cukup, Pak. Daniel, gimana, cukup? Cukup, lanjut, Pak. Ya? Lanjut. Oke, lanjut. Berikutnya untuk presentasi yang ketiga, silakan. Kelompok 3. Sudah muncul ya, Pak? Ya. Sudah, tampak, sudah bagus. Sudah, bagus, sip. Silakan. Mas. Nama saya Arif dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang tekstur dan ruang. Pertama yaitu tekstur. Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda. Bisa juga diartikan tampilan dari sebuah gambar atau desain yang pada visualisasi permukaannya memiliki suatu bentuk, corak, dan pola yang bisa dilihat dan dicermati oleh mata bahwa permukaan gambar tersebut terlihat halus, kasar, ataupun lembut. Ini contohnya, Pak. Oh ya, itu contoh gambarnya ya. Oke. Lanjut. Yang kedua, ruang atau space. Ruang adalah jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya. Dalam sebuah desain, di antara unsur-unsur yang digunakan tentu saja ada satu unsur yang akan kita tonjolkan. Untuk menonjolkan salah satu unsur tersebut, digunakan ruang untuk mengatur jarak antar objek. Contohnya seperti ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau yang mau menambahkan dari kelompok 1 atau kelompok 2. Kami persilakan. Oh, Arif mau menambahkan lagi. Oke, silakan. Arif. Yang nama saya Arif dari kelompok 3 akan menambahkan penjelasan tentang ruang atau space. Dikategorikan menjadi 2, yaitu 1, ruang alamiah, merupakan ruang yang terdapat di alam yang dibatasi oleh benda-benda alam dan karena pengaruh cahaya seperti pada pemandangan alami. Yang kedua yaitu ruang buatan, yaitu ruang yang diciptakan secara buatan. Demikian penambahan dari saya. Terima kasih. Saya kira saya cukupkan ya. Kalian tadi sudah melakukan presentasi, sudah melakukan diskusi antar bertanya antar saling kelompok ya. Tanya antara kelompok tadi sudah. Nah, lanjutan dari unsur selain garis tadi ya. Jadi untuk ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate yang mengandung arti menjelaskan. Contoh ilustrasi tadi ya. Di sini saya beri contoh yang lain. Ada 3M. Ingat ya, pesan Ibu di situ ada memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu juga ilustrasi untuk mempermudah penggunaan 3M di situ. Jadi tidak harus melalui keterangan yang panjang sekali dengan tulisan yang panjang, tapi hanya dengan gambar saja sudah tersampaikan.
ya, itu namanya ilustrasi. Kemudian lanjut untuk tipografi, ya, tipografi di situ berarti sini cetak dan tata huruf. Yang sebelah kanan ada contohnya ya. Contoh tipografi di situ ada prinsip pengertian tipografi, ya, tulisan-tulisan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga terlihat bagus, punya jiwa seni. Selanjutnya untuk warna tadi sudah disampaikan, ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Sampaikan tadi ada 3 warna ya, 3 macam warna. Ada warna primer, warna sekunder, sama warna tersier ya. Kemudian yang kelima ada gelap terang. Gelap terang adalah keadaan di mana suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan muda untuk terang yang terjadi karena disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau pengaruh cahaya. Lanjut. Nah, untuk tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda. Ada banyak sekali macam-macam tekstur ya. Terlihat kasar, ada tekstur tembok, ada tekstur batu-batuan, ya, ataupun tekstur-tekstur yang lain. Kemudian untuk ruang adalah jarak antara suatu benda dengan benda bentuk lainnya. Jadi kalau kalian membuat suatu desain tidak harus selalu full dengan suatu teks ya, tapi berikan ruang yang jadi dengan adanya ruang itu suatu desain akan tampak elegan, ya, tampak bagus, tampak cantik, tidak terlalu ruwet dengan banyaknya tulisan. Oke ya, saya lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan saya minta untuk siapa ini? Hamida ya, memberikan kesimpulan, silakan. Iya, Pak. Oke, Hamida. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu unsur tata letak desain grafis adalah bagian-bagian yang terpisah yang selanjutnya untuk ditata dan diletakkan pada suatu ruang bidang tertentu. Unsur-unsur itu terdiri dari garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Jadi itu kesimpulan dari pertanyaan kita yang awal tadi, apa yang dimaksud dengan unsur tata desain grafis tadi. Nah, itu sudah disampaikan oleh teman kalian, Hamida. Saya kira untuk materi kali ini sudah cukup. Berikutnya saya berikan link tugas. Silakan kalian kerjakan ya. Kalau link berarti kalian langsung klik aja linknya. Nah, nanti akan muncul dari link atau QR yang telah ada di situ. Kemudian jangan lupa ketikkan nama, kelas, baru menjawab soal-soalnya. Setelah selesai, kemudian baru submit atau kirim. Ya, saya berikan waktu 10 menit. Sudah bisa, Bella? Sudah, Pak. Oke, silakan langsung dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit aja cukup ya, 5 menit ya. Iya, Pak, cukup. Ini nge-flash. Oke, silakan. Ya, nanti kalau sudah, nanti saya cek hasilnya. Syaroni, udah berapa persen Syaroni? Bentar lagi. Daniel, sudah berapa persen? Belum, Pak. Ya, silakan dilanjut dulu ya, mengerjakannya. Gimana untuk yang soalnya sudah selesai? Soalnya? Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Oke, saya lanjut. Coba saya lihat dulu untuk yang sudah mengerjakan. Ya, ini berarti sudah mengerjakan semuanya kelihatannya ya. Udah Bella, ya 100, Sofi 100, Adi ya, Jawa udah. Ada berapa yang masih nilainya 80. Tapi secara garis besar semuanya sudah nilainya sudah maksimal. Saya anggap untuk materi saya berarti sudah tersampaikan. Untuk tugasnya saya minta kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD nanti akan saya share di link WA ya, di grup WA saya kirim tugas LKPD-nya. Kelihatan ya tampilan saya ya? Presentasi saya kelihatan? Kelihatan. Oke. Daniel, terlihat ya? Kelihatan, Pak.
Oke, April, bagaimana tampak di situ? Kelihatan, Pak. Oke, lanjut ya. Kemudian kamu isi data peserta didik, nama, kelas, absen, sama sekolah. Kemudian di situ untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya dijelaskan KD sama indikator, kemudian ada tujuan ya. Kemudian kamu kerjakan, perhatikan di situ ada suatu gambar ya, gambar desain di situ. Kemudian untuk salah satu buatlah karya desain grafis dengan berisikan unsur tata letak dengan memilih salah satu tema. Di bawah ini ada 3 tema di situ. Kalian silakan mengerjakan suatu desain ya dengan memilih salah satu tema yang ada di situ. Kalian kerjakan, itu ada lembar pengerjaannya juga. Kalau sudah, nanti kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Paham dari sini? Paham. Oke ya, jadi pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang warna ya. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Bagaimana? Ada yang tanyakan sampai sini? Ya ada, Pak. Bisa Nggak ada, dipahami Pak. ya? Bisa, Hari bisa. paham ya? Hari? Paham, Pak. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah langsung saja kita tutup dengan doa. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya. Untuk doa, saya persilahkan untuk ketua kelas. Baik, Pak. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran daring pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ketua kelas sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dipahami pelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Dari saya tetap semangat belajar ya, patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.